fil ardi jami'an. Allah ciptakan segala yang ada di dunia ini untuk kamu. Maka Allah ciptakan makhluk itu dalam 4 tahapan. Ada 4 klaster, 4 tingkatan. Yang paling rendah itu namanya jamadat. Namanya adalah benda mati. Ada tanah, ada batu dan seterusnya. Yang bawah itu diprioritaskan untuk melayani yang seatasnya. Di atasnya jamadat ada namanya nabatat, artinya tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh berkembang di atas tanah. Nah, di atas tanah itu ada tumbuhan, di atas tumbuhan ada namanya hayawana. Hayawan itu apa? Hewan. Jadi kambing, semua itu makannya dari tanaman-tanaman yang subur. Dan semua yang ada dari ketiga lapisan tadi diperuntukkan untuk melayani kita manusia. Namanya insan, manusia. Jadi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi manusia makan hewannya, makan tanamannya, dan juga memanfaatkan benda matinya. Nah, maka dalam proses penciptaan manusia itu, manusia tidak sama seperti kambing, tidak sama seperti kerbau. Kambing, kerbau begitu lahir 1 jam 2 jam dia bisa jalan, dia bisa makan. Tapi manusia tidak, untuk berjalan saja butuh waktu 1 tahun. Kenapa? Karena manusia khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Semua hewan apapun makan itu pakai mulut, kalau kita tidak. Makanan yang kita naikkan ke atas supaya masuk ke mulut. Maka Allah pasti punya skenario besar kenapa manusia itu tidak seperti hewan yang 1 jam 2 jam hanya berlahir kemudian bisa berjalan, bisa makan, bisa lari dan seterusnya. Berarti manusia itu disuruh oleh Allah karena menjadi khalifah, karena menjadi pemimpin, menjadi makhluk yang sempurna. Untuk apa? Untuk melayani Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi pada dasarnya marilah kita bersama-sama niatkanlah segala sesuatu yang kita lakukan itu karena ibadah. Tiap kali sholat, para ulama salafus salihin mengingatkan kita sebelum kita bermunajat kepada Allah, kita doa iftitah. Sebelum kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita disuruh oleh para ulama salafus salihin. Ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingatlah bahwa hidupmu, matimu, pekerjaanmu, dudukmu, diammu, larimu, pergerakanmu, semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Maka diniatkanlah bahwa semua yang apa kita lakukan itu niatkan untuk karena Allah. Maka insyaallah kalau kita semua niatkan untuk Allah, maka hidup kita akan menjadi barokah, akan menjadi lebih tenang. Kita tidak pernah memikirkan orang lain, orang kita punya catatan sendiri. Kita tidak perlu nyontek orang lain, orang kita punya kualitas dan kemampuan sendiri. Maka manusia dengan berbagai macam problematikanya itu diatur supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an menurutmu. Maka Al-Qur'an itu tidak sekedar hanya bacaan, tapi makna yang tersirat di dalamnya. Al-Qur'an itu apa? Secara bahasa artinya qur'an, artinya bacaan. Makanya sebelum kita membaca, kita harus mengenal siapa yang apa yang dibaca itu. Kanjeng Nabi itu tidak sekolah, tapi kenapa beliau melebihi kejeniusan semua orang yang sekolah? Karena ilmu yang didapatkan berdasarkan ilmu dari Allah. Jadi sebelum kita mengenal Allah, maka kita harus mengenal asma-asmanya Allah. Maka iqra bismi rabbik, bukan iqra bi rabbik. Untuk bisa mengenal Allah, maka kita apa? Harus mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya,
berarti dia mengetahui siapa Tuhannya. Kita itu tidak ujug-ujug ada di dunia ini. Kita itu ada karena proses. Kita itu ada karena waktu. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sekedar makhluk, bukan yang lain. Maka kita sebenarnya selalu diingatkan oleh Allah bagaimana dalam kehidupan kita harus bersyukur. Hidup itu hanya diisi dengan dua hal. Kalau tidak bersyukur, ya bersabar. Aku hanya mencobamu dengan dua hal. Kalau kamu nggak kaya, berarti kamu melarat. Berarti kalau kamu sedang melarat, berarti bersabarlah. Kalau kamu sedang kaya, maka bersyukurlah. Nah, cuma kadang kita nggak ngerti cara mensyukuri itu bagaimana. Yang paling mudah menggunakan mulut kita. Caranya apa? Ya kita baca sholawat, ya kita baca Quran. Quran itu adalah kitabnya Allah, kalamnya Allah. Jadi kalau kita pengen mengerti Allah, berarti kita harus banyak membaca kalam Allah itu. Nah, Kanjeng Nabi itu ketika pertama kali disuruh baca Iqra, itu susah. Dibilang, Iqra ya Muhammad. Terus beliau bilang, Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Apa yang mau saya baca? Ternyata yang dibaca itu tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya sesuatu yang tersurat, tapi yang paling penting adalah memahami sesuatu yang tersirat. Saat itu yang penting adalah tentang keimanan. Siapa yang menciptakan kita? Maka ketika orang zaman dahulu, ketika Rasulullah mendakwahkan tentang keimanan, Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la ta'budun nama antum abidun nama a'bud. Kamu tuh gimana? Nyembah apa kamu tuh? Jadi kita harus tahu alasan kenapa orang jahiliyah Arabiyah itu menyembah berhala. Orang Arab itu adalah orang yang hidup di zaman apa? Zaman dahulu, zaman purba lah, zaman apa sih, megalitikum lah, masih orang batu lah. Maka apa, ketika mereka hidup itu yang penting, kalau yang memberikan kehidupan itu Tuhan. Maka kata Syekhina Mbah Mun, wajar kalau orang Indonesia itu kafir. Kenapa? Karena makannya wareg, panganannya akeh, lari tak kejaburan. Tapi pantas lawan orang pada sembahyang. Makanya Allah menurunkan agama itu di Arab. Kenapa? Allah menanam iman itu di Arab. Awalnya siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim berdoa ketika meninggalkan anaknya Ismail dan Hajar. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan, aku tempatkan istri dan anakku di tempat yang jangankan rumput saja bisa hidup. Artinya makan saja tidak ada. Orang itu kalau sudah bicaranya makan, berarti tentang iman. Al-iman qoblal aman. Iman itu tentang keamanan, keamanan pangan, keamanan ekonomi. Jadi orang itu kalau bicara tentang iman harus apa? Harus bicara tentang ekonomi dulu. Itu orang wareg belum makannya. Kalau dia belum wareg, belum kenyang makannya, jangan bicara iman. Ntar kamu digaplok sama dia. Terus, bagaimana mensejahterakan orang? Makanya agama buat aturan. Ketika orang itu miskin, yang satu kaya, ada aturan namanya zakat. Maka sholatmu itu tidak penting kalau kamu nggak bayar zakat. Maka Allah gandengkan antara aqimus sholata wa atuz zakat. Maka hubungan kita tuh punya dua hubungan, namanya hablum minallah dan hablum minannas. Itu semuanya harus berjalan. Maka tidak jadi orang hebat kalau kita hanya memikirkan dunia saja tanpa memikirkan akhirat, ataupun sebaliknya, hanya mikirin akhirat tapi tidak memikirkan dunia. Sama juga bohong. Makanya Kanjeng Nabi ketika mengajarkan tentang Al-Quran itu tidak hanya mengajarkan. Kenapa? Ketika kita berbicara teori dengan praktek akan sangat jauh berbeda. Jadi Rasulullah itu susah ketika mengajarkan tentang keimanan kepada orang Arab, khususnya orang Makkah. Rasulullah berdakwah 13 tahun nggak dapat santri. Santrinya cuma 120 orang. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah baru 8 tahun sudah mendapatkan pengikut 15.000 orang. Begitu jumlah yang sangat signifikan. Kenapa? Karena beliau mengajarkan
bertutur kata, wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang beliau ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. 'Allamahu syadidul quwa dzummirrah. Yang diajarkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Artinya ketika kita bisa mempelajari Al-Quran, kita bisa mendalami Al-Quran, kita bisa memahami arti makna yang tersirat dan tersurat dari Al-Quran, fa insyaallah hidup kita akan lebih tenang. Orang kalau dipandang manusia itu hanya sekedar seonggok daging yang nanti kalau dia mati nanti paling dimakan belatung, nanti dimakan kalajengking, selesai. Hanya ketika sholat, ada orang sholatnya sholat duha, kepengen rezeki itu tuh tidak hanya sekedar minta doa, tapi ikhtiar juga penting. In kana qoriban faqarribhu, kalau jauh dekatkan. Artinya orang Islam harus dekat satu sama lain. Jadi kenapa orang-orang Alfamart, Indomart kaya kenapa? Karena mereka minoritas tapi punya persatuan yang kuat. Kalau kita kan tidak, katanya orang Islam semua, tapi kalau temannya dagang nggak mau. Yo, dia mau mahal, kaca 100 perak. Kontok-kontokan. Padahal harusnya orang Islam sama Islam harus saling membantu. Maka dari itulah kita kadang belum bisa mengamalkan tentang syariat Islam itu, tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi Kanjeng Nabi itu mempelajari Al-Quran. Sebelum beliau belajar Al-Quran, beliau sudah melakukannya dulu, baru mengajarkan. Makanya jangan jadi jarakoni tadi tuh. Nah, jadi nanti orang yang lakoni. Itu susahnya. Jadi dia hanya bisa menyalahkan orang, tapi tidak bisa memberikan solusi. Orang zaman sekarang tidak butuh yang disalahkan. Sudah muak, sudah puyeng, sudah penuh dengan kesalahan. Ya udah, yang penting mana solusinya. Kalau saya sudah salah nggak bisa, apa yang bisa? Makanya ulama zaman dahulu, salafus sholihin sangat hebat. Bahasanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau orang-orangmu itu sekitar kamu nggak bisa baca Quran, gampang. Baca kulhu 3 kali, selesai. Makanya tahlil itu apa? Adalah muhafadzah, menjaga budaya, tapi wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi mengambil satu cara yang terbaik. Orang zaman dahulu tuh orang Indonesia katanya mayoritas Hindu Buddha. Kalau ada orang mati kumpul-kumpul, ya hanya sekedar mabok-mabokan, hanya main judi, berzina. Tapi kata waliullah, para wali songo mengatakan, ya udah daripada kamu gitu-gituan, dah tinggalin maboknya, tinggalin zinanya, tinggalin judinya. Yuk kita isi dengan tahlilan. Baca apa Kiai? Baca Quran. Saya nggak bisa baca Quran. Ya udah baca kulhu aja 3 kali daripada nggak baca apa-apa. Orang Al-Quran itu isinya cuma 3 hal: iman, Islam, dan ihsan. Ini yang perlu dikupas. Iman itu apa? Keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Iman harus kepada 6 hal. Kepada Allah, kepada malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari kiamat, dan qada dan qadar. Kita bicara qada dan qadar, takdir, kata orang nasib. Kalau udah nasibnya jadi orang kaya malah terus tidur aja tetap kaya. Kalau dasar orang kere, bangun jam 5, udah jam 2 pagi pergi ke pasar, tetap aja jadi kuli panggul. Berarti apa? Dia tidak percaya dengan takdir. Allah itu memberikan kita takdir. Ada yang baik, ada yang tidak. Kalau itu tidak baik itu kata siapa? Jelek itu kata siapa? Bagus kata siapa? Jangan kata kamu. Sebenarnya kita tuh terlalu ibadah apa? Kalau ada orang mau nyari mau nangkep ayam, itu dunia, ayam itu dunia. Kalau kamu kejar terus ayam itu, ya akan lari terus. Caranya bagaimana? Dekatkan dia kepada kamu. Caranya apa? Bersedekah. Kasih dia beras. Nanti ayamnya mendekat. Kalau udah ayam mendekat, tinggal kasih apa? Kasih tali aja. Sekarang udah dia kena jebakan. Nggak susah-susah. Jadi kadang kita tidak punya polanya, kita tidak punya caranya untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Jadi yang kita kejar hanya ayamnya, tapi kita tidak tahu bahwa ayam itu suka apa. Begitu juga ketika kita berdoa. Doa itu sama saja, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi hasanah itu definisinya apa?
Masing-masing orang punya definisi yang berbeda. Kalau orang yang lagi jualan burung, hasan itu apa? Yang penting burungnya laku laris, harga mahal. Bondol kaji regane 10 juta. 12 juta. Mandik Gus. Tapi kalau kita yakin bahwa itu rezeki nggak bakal kemana, punya burung harga 12 juta dimakan kucing, kucing nggak tahu ya. Saya beliin sekilo ayam daripada kamu makan itu. Kalau bisa dibilangin ya Gus ya. Iya. Tapi kan kucing nggak punya perasaan, nggak punya otak. Cing, kalau mau makan tinggal bilang, jangan makan burung 12 juta saya. Gitu. Kan gitu. Makanya dalam kehidupan ini apa? Kita harus pintar-pintar mengolah otak kita apa? Supaya banyak bersyukur dan banyak bersabar kepada Allah. Makanya kata Gus lagi pesenin kalau kita baca doa, jangan tanya fadilahnya. Nanti kalau kita enggak apa kesampaian doanya nanti apa? Oh, itu doa enggak mujarab. Berarti apa? Kalamnya Allah bohong. Wah, berarti enggak iman kita tuh. Itu sekedar ikhtiar, proses. Masalah kapan terjadi itu apa? Itu adalah rahasia Allah. Kita tidak bisa menentukan. Maka dalam pertemuan ini pun kita berharap semoga silaturahim kita makin baik, makin erat, makin jalan, kenapa? Supaya menjadi berkah. Amin. Berkah itu satu hal yang tidak ada kamusnya, tidak ada pelajarannya, nggak ada kitabnya, kata Mahmud. Nggak ada pelajarannya. Orang cari kitab, namanya apa? Kitab barokah ada nggak? Ya nggak ada. Orang berkah itu dicarinya apa? Dengan ketulusan jiwa. Kanjeng Nabi itu kalau ditanya sekolah, jenengan Rasulullah itu titelnya apa? Oh, profesor aja kalah. Tapi kalau ditanya pinter-pinteran, ya jelas pinter Rasulullah. Kenapa? Makin tawadu seseorang, makin diangkat derajatnya oleh Allah. Maka jadilah kita ilmu seperti ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Tapi tidak menyombongkan. Makin punya harta, makin kita sedekahkan. Jangan jadikan harta itu menjadi lebih jauh kita daripada Allah. Jadikan sesuatu yang kita miliki untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kita punya ilmu-ilmu yang disampaikan. Kita punya harta-harta, kita bantu untuk orang fakir miskin. Apa yang kita bisa bantu? Maka Al-Quran apa? Mengajarkan tentang keimanan. Kalau kamu yakin bahwa yang namanya iman itu begitu percaya, maka dalam bahasa Al-Quran, zakat itu bahasanya sodako. Sodako itu artinya apa? Artinya bahasa sodik, asidku artinya benar. Benar kata siapa? Ada orang gini, 10.000 dikurangi 1.000. Nanti kalau sodako itu apa? Nanti uangnya makin banyak. Lah kalau kita pakai pikirannya, pakai akal, sodakonya ya salah ntar. Masa orang 10.000 dikurangi 1.000 kok jadi nambah banyak? Sampai dapat matematikanya berapa? 0 ya? Oh, enggak begitu. Matematika Allah begini, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang nanam 1 kali akan dapat buahnya 10 kali lipat. Jadi kalau kita nanamnya hanya 1 kali, yang kita panen 10 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat dari sesuatu yang kadang kita tidak bisa hitung kelipatannya. Makanya la in syakartum la azidannakum. Allah tuh sangat apa ya? Penyayang sama kita. Kita tuh kadang banyak tidak bersyukur, kita banyak kufur nikmat, tapi tidak pernah disiksa sama Allah. Punya orang-orang apa aja yang makin kaya saja, yang nggak kaya makin miskin saja, makin jengkrat saja kata orang. Ternyata apa? Ternyata itulah ada hikmah. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kenapa tidak wala in kafartum la u'adzibannakum? Kalau kamu bersyukur kamu akan saya tambah, tapi kalau kamu kufur nanti kamu akan saya siksa. Kenapa tidak begitu? Tapi wala in kafartum, hanya cerita inna adzabi lasyadid. Taulah bahwa siksaku sangat pedih. Artinya manusia itu diberi kesempatan untuk bertaubat. Makanya manusia itu dipanggil Allah insan. Ya ayyuhan nas. Nas itu artinya apa? Artinya lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nisyan. Al-insan mahrul khata' wa nisyan. Jadi kita terlalu lupa tentang bahwa kita itu nanti akan menghadap kepada Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan dengan Al-Quran supaya kita mendekat kepada Allah. Ketika kita mendekat dengan Allah, maka insyaallah hidup kita akan menjadi berkah. Kalau bisa dihafalkan sedikit demi sedikit. Rasul tuh tiap hari
Kalau pagi 5 ayat, sore 5 ayat. Berkelanjutan. Rasulullah kalau tiap puasa muroja agus, mudarosah, berasa para Jibril. Satu kali sholat selesai apa aja sama Jibril 30 juz kali. Kalau kita kan nggak bisa, ya sudah mulai dari yang paling mudah. Makanya orang salaf mengajarkan ketika tahlil bacanya surat Ikhlas dulu. Kenapa? Supaya hidup kita itu murni, tidak karena apa-apa, ikhlas. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi mengajarkan kita untuk belajar dalam hidup, belajar ikhlas. Ikhlas itu gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Ikhlaskan waktu kita untuk sebentar bermunajat kepada Allah. Jangan terlalu terbawa dengan dunia. Jadi ada waktunya, sedikit saja. Makanya wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Sedikit dari malam menggunakan untuk tahajud. Apa? Supaya kita bisa komunikasi sama Allah. Kita bisa mencurahkan, kita bisa meluapkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Ya Allah, aku kepingin jadi orang yang lebih dekat sama Allah, lebih dekat denganmu ya Allah. Karena tidak disangka, tidak diduga, kadang apa yang kita rasa sekarang bahwa kita sudah enak, ternyata mungkin itu adalah istidraj dari Allah. Sebuah kata orang wetan apa Gus? Penghulu ya Gus. Makanya moga-moga kita jadi orang yang apa? Makin disadarkan oleh Allah dengan segala nikmat Allah, kita makin bersyukur, dan dengan musibah apa yang kita dapatkan kita makin bersabar. Kalau kita lagi sakit, anggaplah Allah lagi sayang sama kita, berarti kita kurang mendekat sama Allah. Yakinlah bahwa ketika sakit, batukmu mengurangi dosamu 1 tahun. Apalagi enggak tiap hari batuk, hilang terus dosa. Bengek lah, pakai merokok. Itu hidup. Jadi kalau kita tafakur, kita anggap bahwa segala sesuatu adalah sudah takdir Allah, maka kita akan dengan ikhlas menerima takdir. Dan takdir itu apa? Ada 2, khairihi wa syarrihi. Bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah untuk menegakkan Islam. Tiap kali sholat, mau berangkat, dilempari kotoran. Itu perjuangan kita. Makanya kita sebagai umatnya berusaha napak tilas. Kalau bisa kayak Rasulullah. Dakwah itu untuk apa? Untuk diri kita dulu. Karena yang paling besar, musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi ada di dekat kita. Namanya hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu untuk apa? Dunia. Nafsu dan lain. Amarah. Inna nafsal ammaratun bisu. Kita sudah punya mobil 1, pengen 2, sudah 2, pengen 3, pengen 4, susu tambah 1 madu dan seterusnya. Ini apa? Moga-moga kita jadi orang yang bersyukur. Amin. Kalau tuh kita punya mobil 4, apa Gus, itu yang 1 buat tetangga kalau sakit silahkan pinjem, yang 1 buat apa aja nganterin ibu-ibu ngajian, yang satunya baju buat keluarga, yang satunya buat apa sajalah yang mau apa aja kalau itu. Jadi moga-moga kita bisa bermanfaat pertemuan kita menjadi apa? Satu pertemuan yang barokah dan menjadi apa? Menjadi satu awal dari keberkahan kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, moga-moga bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai pembelajar untuk kita bersama. Ini tidak berniat untuk menggurui, tapi apa? Sekedar untuk muzakarah, mengingat satu sama lain. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.